Nah, vitamin juga bisa dapat diperoleh dari makanan sehari-hari ya teman-teman, kayak misalkan sayur, buah, atau vitamin suplemen dari luar. Nah, biasanya siapa aja sih yang butuh vitamin? Yaitu penderita dengan ini beberapa contohnya ya teman-teman. Ada makanan yang kurang mengandung vitamin, terus wanita hamil, anak-anak dalam masa pertumbuhan, penderita dengan gangguan pencernaan seperti penyakit MAH atau saluran cerna, diare, itu pasti membutuhkan banyak vitamin. Lalu ada penderita kekurangan enzim, yang pastinya dia juga kekurangan enzim, juga kekurangan vitamin ya teman-teman. Terus dan penderita yang baru sembuh dari sakit atau masa recovery biasanya butuh banyak vitamin, butuh istirahat, butuh banyak makan sayur dan buah. Pengurangan vitamin. Ya, jadi jenis-jenis vitamin ini ada berbagai macam ya teman-teman, yang kita tahu bisa digolongkan dari sifat kelarutannya. Ini dibagi dua, ada vitamin larut dalam air, ada vitamin larut dalam lemak. Contohnya yang larut dalam air ini ada vitamin B kompleks dan vitamin C. Kalau larut dalam lemak, mungkin kita sebagian udah tahu ya teman-teman, itu biasa disingkat dengan ADEK. Vitamin A, D, E, dan K. Jadi selain vitamin A, D, E, dan K, adalah vitamin yang larut dalam air. Ini perumpamaannya ya teman-teman, bisa dicatat. Next, lanjut ke vitamin B kompleks. Nah, kenapa sih dinamain vitamin B kompleks? Karena vitamin B ini tidak hanya satu jenis aja teman-teman. Di sini ada contohnya, ada vitamin B1 atau nama lainnya thiamin, B2 riboflavin, B3 niacinamide, B6, B5, B7, B11 dan lain sebagainya. Makanya vitamin B ini dinamakan vitamin B kompleks karena dia mengandung banyak vitamin B nih. Dan biasanya vitamin B ini ada di dalam ragi atau dalam gandum, jagung, kacang-kacangan, susu, kacang polong, ada di kuning telur juga, di daging, di hati ayam, atau biasanya di daging ayam atau di daging sapi. Nah, apa sih akibatnya kalau misalkan kita kekurangan vitamin B kompleks? Biasanya itu kita mengalami kesemutan, terus kesemutan, lalu menderita kesemutan, lalu susah makan atau anoreksia, lelah, letih, lesu, lemah, gangguan otot, gangguan pencernaan seperti susah buang air besar, masalah kulit, dan anemia ringan. Next, lanjut. Nah, ini ada vitamin C. Vitamin C mungkin kita udah sering tahu juga ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan di praktek kimia, vitamin C ini sering banget dipakai buat reaksi ya. Bentuknya itu kristal, umumnya bubuk putih kekuningan, dan biasanya dia stabil dalam keadaan kering. Kalau dia dalam keadaan basah, biasanya vitamin C-nya sudah mulai rusak itu ya. Nah, fungsi vitamin C ini ya apa sih teman-teman? Ya, ini bisa untuk tulang, pematangan sel darah merah,
pengikatan sel kolagen, dan daya tahan tubuh. Biasanya sih untuk daya tahan tubuh ya teman-teman. Kalau kita kurangan vitamin C, efeknya apa sih? Ya kayak tadi nih, misalkan karena vitamin C kan untuk tulang, jadi kalau kita kurangan vitamin C, kemungkinan bisa osteoporosis. Untuk pematangan sel darah merah, kemungkinan kalau kurang, gusi kita jadi berdarah atau bengkak. Atau misalkan kayak sariawan atau kegigit, itu darahnya sukar membeku gitu. Lalu daya tahan tubuh seperti pencegahan penyakit ya teman-teman. Nah, ini kebutuhan vitamin C meningkat karena vitamin C tadi untuk daya tahan tubuh umumnya. Biasanya kebutuhan vitamin C ini meningkat pada penderita hipertiroid atau mengalami gangguan tiroid. Lalu pada ibu hamil, karena kan dia butuh asupan untuk ibunya dan untuk janinnya, untuk janin atau bayinya. Terus menderita lambung, penderita TBC, biasanya lelah ya penderitanya. Terus penyakit pasien dengan kanker, lalu pasien pasca operasi, biasanya memang butuh banyak peningkatan vitamin C ya teman-teman. Seperti biasa banyak dijumpai di sayur dan buah. Contoh buah-buahnya mungkin kita udah tahu ya, jeruk ya teman-teman, atau yang asam-asam mangga gitu. Lanjut, ini vitamin yang larut dalam, kita udah masuk ke sesi vitamin larut dalam lemak ya. Ini ada vitamin A atau nama latinnya retinol. Di sini tadi contohnya masing-masing udah ada reaksi kimianya. Ada molekul kimianya ya, struktur kimianya. Mungkin kesannya kita kayak ngeliat vitamin aja, ternyata struktur kimianya tuh sangat kompleks ya teman-teman. Ada ikatan H2C, CH3 dikaitkan lagi, terus ini ada pentagon, ini C20H30O. Ternyata banyak ya struktur kimia membentuk suatu vitamin gitu. Nah, lanjut ke untuk vitamin A sendiri. Vitamin A ini sebenarnya ada di dalam tubuh ya teman-teman. Awalnya itu vitamin A di dalam tubuh namanya karotin. Nanti vitamin A dalam tubuh itu namanya karotin atau provitamin A. Sudah pasti udah sering dengar kan ya. Nanti vitamin A ini kalau diproses di dalam dinding usus halus atau di dalam tubuh akan berubah menjadi vitamin A. Vitamin A biasanya udah bisa merubah sendiri ya. Biasanya di dinding usus halus. Kenapa di dinding usus halus? Karena biasanya di sana banyak lemak ya, banyak lemak di sana. Sumbernya di sini ada minyak ikan, minyak kelapa sawit, sayur kuning, hijau, buah-buahan seperti wortel ya biasanya ya, telur, daging, tomat. Kegunaannya untuk kesehatan mata, sama biasanya bisa untuk kesehatan kulit. Mungkin kalau ya seperti sama ya, kalau kekurangannya kemungkinan kulitnya jadi kering, sama matanya mungkin jadi lemah kalau misalkan kita kurang vitamin A. Lanjut, ini ada vitamin D atau nama lainnya kalsiferol. Nih, siapa nih yang selama COVID sering minum vitamin D atau sering berjemur ya teman-teman. Nah, ya vitamin D ini sebenarnya bisa berasal dari sinar matahari juga ya teman-teman. Dengan berjemur, biasanya kita disaranin untuk berjemur pagi ya, di antara jam 7 sampai jam 9 atau sekitar jam 10. Minimal 15 menit sehari. Itu
sinar matahari di sini bisa membantu mempercepat pembuatan atau proses pembentukan vitamin D dalam tubuh. Ya, kegunaannya bisa untuk tulang, pengaturan kadar kalsium sama hormon paratiroid. Kalau misalkan kita kekurangan atau defisiensi vitamin D, kita bisa menderita rakitis atau radang sendi, nyeri sendi, osteoporosis mungkin ya kalau sangat kurang gitu. Next, ada vitamin E. Nah, vitamin E ini nama atau disebut juga antioksidan. Biasanya bisa rusak kalau terkena udara atau sinar ultraviolet. Sumbernya dari umumnya telur, susu, daging, kacang-kacangan, kemungkinan banyaknya di kacang-kacangan ya teman-teman. Terus di minyak nabati seperti minyak jagung atau minyak kedelai. Nah, kegunaannya tadi karena sebagai antioksidan, makanya dia bisa mencegah oksidasi sel. Jadi menjaga pembentukan oksidasi dari dalam tubuh, mencegah oksidasi kerusakan sel tubuh gitu. Kalau misalkan kekurangan bisa gangguan reproduksi sama gangguan otot. Next, ada vitamin K atau nama lainnya menadion. Mungkin sebagian dari kita udah sering denger ya, pitomenadion gitu. Dalam injeksi rumah sakit atau dalam farmasi biasanya udah sering denger nih vitamin K. Umumnya vitamin K ini khususnya untuk faktor pembekuan darah. Ya, sumbernya di sini ada banyak ya. Jadi vitamin K ini juga jenis-jenisnya banyak, ada K1, K2, K-sintesis. Ini biasanya ada di sayuran hijau, minyak nabati, terus di dalam tubuh juga ada hasil dari proses sintesis bakteri di usus, itu bisa menghasilkan vitamin K sendiri dalam tubuh. Ya, karena kegunaannya tadi sebagai faktor pembekuan darah ya teman-teman. Faktor pembekuan darah ya teman-teman ini. Kalau kekurangan darahnya jadi susah membeku atau susah kering. Kalau misalkan kita luka gitu ya, karena misalkan kepentok atau kena pisau gitu ya. Kalau misalkan kulit kita lagi berdarah, mungkin karena kita kalau misalkan seperti gatel terus digaruknya sampai lecet, itu kalau kita kekurangan vitamin K susah membeku, susah keringnya ya teman-teman, akan terus mengalir. Makanya kita jangan lupa untuk tetap minum vitamin. Jangan lupa untuk sering konsumsi makanan mengandung vitamin K ya, seperti ini tadi ya, sayuran hijau biasanya banyak. Nah cukup sekian. Next, udah selesai teman-teman pembahasan dari vitamin kali ini. Jadi kita udah tahu ya teman-teman kenapa vitamin itu penting dalam tubuh kita. Karena faktor yang pertama tadi itu sebagai daya tahan tubuh, terus juga umumnya sebagai daya tahan tubuh ya teman-teman. Karena walaupun vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi kalau misalnya kita karena jumlahnya sangat kecil, jadi kita kadang suka nggak konsen akan konsumsi vitamin gitu. Semakin banyaknya
makanan cepat saji juga, itu bisa mengurangi kadar vitamin di makanan yang kita konsumsi. Jadi jangan lupa ya untuk kita semua tetap minimal makan sayur dan buah 1 hari sekali. Itu minimal makan buah atau sayur sehari sekali gitu. Karena vitamin tadi karena bagaimanapun juga vitamin adalah bagian dari tubuh kita sebagai bentuk pertahanan tubuh ya teman-teman. Oke, siap. Oke. Sebagai pertahanan tubuh gitu. Oke, selesai. Sekian mungkin penjelasan saya tentang vitamin. Seberapa pentingnya sih vitamin bagi tubuh ya? Vitamin gitu. Seberapa pentingnya sih vitamin dalam tubuh gitu ya? Ini mungkin ke teman-teman bisa kalau misalkan mau penjelasan lebih lanjut bisa lihat di buku farmakologi kelas 12 ya, penerbitnya Pilar Utama Mandiri di tahun 2014. Oke. Next, bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai vitamin ataupun lainnya, bisa menghubungi teman-teman, bisa ingin bertanya lebih lanjut, nanti akan disediakan questions box setelah sesi penjabaran ini ya teman-teman. Atau kalian kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut selain tentang vitamin, bisa ikuti YouTube channel aku, dan di Instagram aku. Sekian materi kali ini. Jika ada informasi yang kurang atau miskomunikasi, bisa langsung di komen ya teman-teman. Bisa bantu komentar atau kasih FYI gitu ya. Kali aja ada yang salah, saya salah memberikan informasi, bisa kalian bantu untuk kita saling belajar gitu. Mungkin sekian dari materi kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.